Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Mustafa dan teman saya Dwi Hayu Woro Wiranti. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang lafaz dalam ilmu mantik. Yang pertama, pengertian lafaz. Jika dalam bahasa Arab disebut sebagai lafaz, jika dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai kata-kata atau susunan beberapa huruf yang mengandung arti. Ada juga yang mengartikan bahwa lafaz terdiri dari rangkaian huruf abjad yang setelah dirangkai mempunyai arti. Jika tidak mempunyai arti, rangkaian huruf tersebut tidak dapat disebut lafaz. Contoh dalam bahasa Indonesia adalah seperti kayu, batu, air, dan lainnya. Dalam bahasa Arab bisa dicontohkan seperti jalasa, tersusun dari huruf abjad, jim, lam, dan sin. Lafaz ini mempunyai arti duduk. Oleh karena itu, ia dikategori ke dalam lafaz. Demikian halnya dengan lafaz Zainab, madrasah, masjid, baitun, nahrun, dan sebagainya. Untuk lafaz sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mufrad dan murakkab. Adapun pembagian lafaz mufrad. Lafaz mufrad dibagi menjadi tiga, yaitu isim, fiil, dan adat. Yang pertama, isim. Isim adalah lafaz atau kata-kata yang mempunyai arti sendiri tanpa terikat dengan waktu, seperti masjid, madrasah, dan mustasfa. Yang artinya atau contoh dalam bahasa Indonesia adalah masjid, sekolah, dan rumah sakit. Isim terbagi menjadi tiga, yaitu isim kulli, juz'i, dan muhassol. Isim kulli adalah lafaz atau kata-kata mufrad yang ketika disebutkan lantas menunjukkan kepada semua arti atau maknanya. Contoh, ketika kita menyebutkan nahrun, sungai, maka semua sungai terkena kata nahrun itu. Ketika menyebutkan rumah dan masjid, maka semua rumah dan masjid terkena oleh kata rumah dan masjid itu. Kulli juga dibagi menjadi kulli dan kulliyat. Dan yang kedua, isim juz'i adalah lafaz atau kata-kata mufrad yang ketika disebutkan lantas menunjukkan kepada satu bagian saja dari keseluruhan makna yang dikandung oleh lafaz kulli. Contohnya adalah kota Surabaya. Jika kita menyebutkan kotanya saja, maka akan banyak kota yang terarahkan. Ini termasuk dalam kulli. Sedangkan bila kita menyebutkan kota Surabaya, maka yang terarah hanya kota Surabaya itu sendiri. Itu yang dinamakan juz'i. Juz'i juga dibagi menjadi juz'i dan juz'iyat. Dan yang ketiga ialah isim muhassol, adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang ada atau sifatnya yang nyata, dapat disaksikan dan dilihat. Contohnya Muhammad, Ahmad, manusia, kuda, dan lain sebagainya. Contoh sifat yang nyata: alim, kuat, lemah, panjang, pendek, dan sebagainya. Pembagian muhassol dijadikan menjadi dua, yaitu ma'dul dan adami. Dan yang selanjutnya fiil. Fiil adalah lafaz atau kata-kata yang mempunyai arti sendiri yang terkait dengan waktu, seperti zahaba, yaitu artinya sudah pergi. Yadhabu akan pergi, dan idhab pergilah. Selanjutnya yaitu adat, ilmu nahwu. Adat adalah menurut istilah ilmu nahwu harf seperti bi yang artinya dengan, min yang artinya dari, wa yang artinya dan lain sebagainya. Tadi kita telah mengetahui penjelasan tentang lafaz mufrad, dan yang selanjutnya itu kita akan mengetahui penjelasan tentang lafaz murakkab. Lafaz murakkab terdiri dari dua kata, yaitu lafaz dan murakkab. Lafaz artinya kata-kata dan murakkab artinya disusun atau dirangkai.
Jadi lafadz murakkab artinya kata-kata yang disusun atau dirangkai. Lafadz murakkab bisa terdiri dari 2, 3, 4 kata dan seterusnya. Masing-masing kata itu mempunyai arti atau makna sendiri. Dan yang dimaksudkan adalah arti atau makna itu. Contohnya, hemat pangkal kaya. Kalimatnya terdiri dari hemat, pangkal, dan kaya. Setiap kata itu mempunyai arti sendiri dan memang arti itulah yang dimaksudkan. Lafadz murakkab dibagi menjadi 2, yaitu tam dan nakis. Yang pertama, murakkab tam, yaitu suatu susunan lafadz yang memberikan pengertian dengan sempurna sehingga orang diam karenanya. Contohnya, Soeharto adalah Presiden Republik Indonesia yang kedua. Abu Ja'far al-Masyhur adalah pendiri Daulat Bani Abbas. Murakkab tam dibagi menjadi 2, yaitu khobari dan insya'i. Murakkab khobari ialah setiap susunan kata yang mengandung kemungkinan benar dan bohong pada zatnya. Contohnya, yang pertama, udara yang bersih menyegarkan badan. Contoh yang kedua, kebersihan pokok pangkal kesehatan. Dan contoh yang ketiga, bau wangi-wangian menyegarkan badan. Bagian murakkab khobari inilah yang menjadi objek pembahasan ulama-ulama ilmu mantik. Murakkab insya'i ialah setiap susunan kata yang tidak mengandung kebenaran dan kebohongan karena terdiri dari kata-kata perintah, larangan, pertanyaan, dan seruan. Contoh yang pertama, pergilah kamu ke pasar membeli ikan. Dan contoh yang kedua, jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan contoh yang ketiga, apakah kamu telah melaksanakan kewajiban terhadap agamamu? Dan contoh yang keempat, hai Amir, berbuat baiklah terhadap sesama manusia. Bagian murakkab insya'i ini tidak termasuk dalam pembahasan ilmu mantik. Dan yang terakhir, murakkab nakis, yaitu susunan lafadz yang tidak memberikan pengertian secara sempurna sehingga karenanya orang tidak puas. Contohnya, kitab tebal, kitab merah, sisi segitiga, lempar batu, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, lafadz itu terbagi menjadi 2, yaitu mufrad dan murakkab. Adapun lafadz mufrad itu terbagi jadi 3, yaitu kulli, juz'i, dan adat. Lafadz murakkab juga terbagi menjadi 2, yaitu tam dan nakis. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.